selamat datang di TikTok BRK Podcast. Hari ini kita kedatangan ada dari Pak Kris Mayadi. Dia sebagai salah satu technical consultant PCI printer. HP ini gila. Iya. Gokil nggak? Pak Kris, perjalanan ke sini jauh? Lumayan Lumayan jauh, tapi sekarang masih sehat-sehat ya. Tadi Sehat udah sempat swab pastinya. di depan ya. Kita Betul. semua aman ya di sini ya. Aman. Oh ya, kita juga ada Mbak Anisha Maulinia sebagai account manager PT BRK. Mbak Molly sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan ke sini pakai apa Mbak Molly? Oh, tadi sih naik MRT sih ke sini. Tadi kesini naik MRT ya. Oke, kalau misalnya kita bicara kondisi sekarang nih Pak Kris nih, ya kan? Kondisi sekarang nih pandemi ini mulai-mulai menjadi endemi nih sekarang. Makanya pada semua tuh lagi hybrid working gitu kan. Ya kan, pada hybrid working. Nah, kalau gua lihat nih banyak nih teman-teman yang kayak misalnya kerja itu udah di kafe, ya kan? Di coffee shop segala macam. Jadi mungkin udah 50% di rumah, 50% di kafe sekarang. Bukan 50% di office lagi ya kan. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Kris nih hybrid working ini gimana sih cara kerjanya? Atau kita nih harus apa sebenarnya di hybrid working ini? Ya, pastinya ya teman-teman berkawan ya udah tahu ya sekarang tuh bekerja hybrid working ya. Pastinya bekerja di rumah ya, kemudian di kafe dan juga di kantor. Otomatis kita butuh teknologi yang terbaru. Teknologi yang terbaru. Betul. Cakep. Untuk menghandle semua pekerjaan hybrid working ini. Oke, kalau misalnya Mbak Molly gimana nih? Kalau sebagai account manager nih ya kan pasti penjualan PC-nya gila-gilaan dong. Ya kan? Gimana? Oh. Hybrid working konsep di Mbak Molly ini gimana? Maksudnya sekarang kerjanya pasti 50-50 juga ya? Iya, 50 betul. di rumah, 50 lagi di tempat pacar. Aduh, enggak. Oh, bukan. 50-nya Beda-beda. lagi di kafe mungkin ya, segala Iya. macam. Kalau menurut aku sih emang sekarang lagi zamannya hybrid working sih. Jadi kalau dari aku sendiri untuk kerja sih masih WFH ya. Tapi kalau emang ada kebutuhan untuk masuk kantor, misalnya ada tender gitu, pasti masuk kantor. Dan juga kalau emang dibutuhin ke customer untuk mungkin meeting, kita pasti ke customer juga. Cuman dengan hybrid working ini juga mempermudah sales sih, terutama ya. Iya, betul. pasti dong. Nah, keuntungannya nih salah satunya jadi lebih aman sih, karena kan kita minim ya untuk ketemu orang-orang lain gitu ya. Oh, maksudnya aman dari sisi kesehatan ya? Iya, Jadi betul, mengurangi dampak ketemu orang lebih sering. Betul. Oke. Kemudian juga dari sisi biaya transport ya, karena Oh, kita iya, di iya. rumah aja Emang kan. banyak, lumayan nasi uduk di pinggir gang ya. Iya, Oh, iya, betul. benar-benar. Jadi kan emang minim lah ya untuk uang transportnya juga. Dan juga sih jadi lebih, karena kita di rumah aja, mungkin kalau untuk yang udah berkeluarga nih, jadi kan bisa sambil kerja dan juga mungkin ngurus anaknya gitu Oh iya, sih. cakep. Emang Mbak Molly udah punya anak? Oh, kalau saya sendiri sih belum. Oh belum, iya lucu gini masa udah punya anak. Oh oke, kalau kita lihat dari sisi si Molly ini sebagai account manager nih. Kalau dari technical consultant ini gimana sih Pak Kris? Hybrid working itu kayak gimana sih? Oke, jadi betul banget ya. Ketika kayak untuk hybrid working ini kita butuh solusi ya, termasuk keamanan. Keamanan. Ya, kemudian suara kita harus jelas ketika kita meeting online ya. Oh iya bener tuh, karena kalau kita meeting online apalagi kalau di cafe gitu kan kerumunan Betul. segala macam, terus di rumah belum lagi bunyi panci emak gitu kan, bunyi masak kan gorengan segala macam. Yes, betul. Kita Benar-benar. butuh solusi suara yang benar-benar jelas ya. Oh iya. Dan nanti di ESP akan memberikan solusi seperti itu. Oh, dari HP akan ada solusi. Oke, Pasti kita akan. tunggu-tunggu dulu ya sobat berkawan, nanti solusinya apa. Kita coba dulu nih. Mbak Molly kira-kira nih dalam hybrid working kayak gini, apa sih yang dilakukan sama Mbak Molly? Kalau dari aku sendiri sih kalau hybrid working pasti butuh banget nih perangkat ya. Perangkatnya Perangkat. misalnya kayak PC ataupun notebook gitu. Dan juga yang paling penting nih salah satunya itu jaringan internet sih. Kalau nggak ada internet pasti kan kita nggak bisa kerja dong. Itu mah udah pasti kalau nggak ada internet mah kita Betul, kagak Kak. bisa kerja. Iya, betul. Terus juga pastinya PC dan notebook ini harus memadai kebutuhan kerjaan kita sih. Misalnya sebagai misalnya yang desain harus cocok lah untuk PC notebooknya itu yang tipe apa gitu kan. Oke. Dan juga pastinya harus yang aman sih perangkatnya, karena kan data-data kita semua nih ada di perangkat tersebut kan. Oke, berarti Gitu kita sih. bicara data ini mesti aman ya meskipun Iya. kita Betul. Itu kita harus aman banget ya. Hmm. Makanya kita di ESP kita memberikan solusi untuk keamanan yang kita namakan SP Web Security ya. SP Wolf Security. Wah, Betul. keren. Maksudnya itu dari sisi software atau hardware-nya tuh, Nah, Pak Kris ini tuh? pastinya dari sisi software dan juga hardware-nya juga. Wah, cakep. Betul ya, contohnya kita untuk SP Sursen ini kita untuk melindungi dari malware ya. Nah, dan juga pastinya untuk data ya pastinya hard disk kita harus tetap di encrypt seperti itu. Oh, datanya tuh di encrypt justru. Betul Wah, ya. cakep.
Ya pastinya contohnya ya WannaCry ya. WannaCry. WannaCry itu dokumen kita akan terenkripsi ya, dan itu bayarnya atau untuk membukanya kita harus bayar. Oh, jatuhnya kayak dihack, dikunci gitu ya sama Betul. WannaCry ini ya? Betul. Oke. Oh, serem juga sih kalau tentang WannaCry ini ya. Betul. Oh, Serem banget aku pastinya. pernah sih kayak browsing dikit lah tentang si WannaCry ini. Kalau yang aku baca sih kayaknya dia tuh nyebar ke komputer lain lewat jaringan internet ya, betul gak sih Pak? Betul. Iya tuh, gue juga sering dapat tuh misalnya kayak email-email yang kayaknya mirip-mirip gitu loh, entahlah Yes. buka kunci entah dari email apa, segala macam itu jadi bikin takut ya kan? Iya, Email betul, phishing betul. gitu. Iya namanya. iya benar-benar. Kemudian nggak cuma itu ya teman-teman berkawan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka nonton di browser ya, kemudian biasanya ada pop-up nih. Mbak Boli mungkin udah pernah nonton film, kemudian ada pop-up. Iya betul-betul. Pernah juga sih kayak gitu. Itu salah satu masuknya lewat browser untuk si virus tersebut. Oh berarti kalau misalnya pop-up gitu lebih banyak virus dong sebenarnya? Pasti sebenarnya itu. Cuman kan kita nggak tahu juga kan apakah Oke. itu virus atau enggak. Dan di HP kita punya namanya HP SureClick. SureClick. Betul. Oke. Itu untuk mengamankan ya ketika kita berselancar lah di internet. Oh, itu contohnya misalnya kalau kita klik itu dilindungi gitu ya, Pak Kris? Dilindungi. Oh, Betul. gila namanya SureClick benar-benar. Otomatis kita benar-benar aman banget ya. Aman Berarti banget. untuk virusnya nggak bakalan langsung masuk ke laptop kita atau desktop kita. Bener sih. Kalau kita bicara konsep dari hybrid working kayak gini ya Pak Kris ya, kita pasti bicara internet lah, kita bicara jaringan lah, virus itu sudah pasti lari-lari kemana-mana gitu betul. sih sebenarnya. Tapi kalau dari Mbak Molly ini nih Mbak Molly, kalau di customer tuh gimana sih sebenarnya Mbak Molly? Hybrid working di customer tuh gimana? Oh. Apalagi penjualan PC-nya banyak kan? Betul. Gua dengar-dengar banyak nih penjualan Waduh. PC-nya. HP kan ya? Iya pasti. Oh, iya, kan HP. Jadi gini sih kalau dari customer sendiri pasti butuh perangkat IT juga seperti ya PC dan notebook ya kalau misalnya hybrid working. Karena kan kebanyakan juga beberapa customer nih kerjanya work from home ya. Jadi mereka butuh PC atau notebook yang memadai untuk pekerjaan mereka. Biasanya sih mereka pasti concernnya dari mungkin prosesor. Pertama yang prosesor biasanya mau yang standar biasanya kita kasih yang i5 ataupun mereka yang pengen performanya lebih tinggi kita kasih yang i7. Kemudian juga untuk storage-nya sendiri mereka biasanya prefer sekarang nih ke SSD karena performance-nya lebih cepat kan dibanding yang SSD SATA. Oh ya, kalau SSD itu misalnya kayak folder itu kita klik itu lebih cepat gitu ya dibanding SATA ya? Lebih Iya, cepat betul. pastinya. Lebih cepat ya? Pasti lebih cepat. Oke. Kemudian Lebih juga graphic card untuk biasanya untuk yang kayak ngedesain. Oh iya iya Jadi iya. biasanya untuk editing, Benar-benar. foto, video, biasanya mereka tanya untuk graphic cardnya. Dan juga pasti yang aman sih kan yang seperti tadi aku info nih. Aman Pastinya kalau sih, misalnya harus kayak harus aman ya, Bro. betul. Tapi gini Pak Kris, kalau misalnya kita bicara tadi banyak solusi dari HP itu mengenai software dan hardware ya. Kira-kira nih kebutuhan apa sih sebenarnya yang mau dikeluarin sama HP ini apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya untuk produk HP kita punya beberapa produk unggulan ya. Tadi kita sudah bahas ya untuk hybrid working ini jadi serem banget ya Mbak Mulia. Iya, WannaCry. WannaCry Kemudian pengen nangis. virus lewat browser. Ya, sebenarnya cara mengatasinya itu cukup mudah sih ya. Malahan saya bilang cukup satu solusi kita bisa mengatasi semuanya, yakni dengan perangkat yang terbaru ya, kemudian efisiensi kerja yang benar-benar sesuai dan juga dukungan keamanan yang out of the box ya, yang langsung tersedia tanpa harus download sana sini. Ya, kita sudah include setiap pembelian komersial ya, contohnya HP Elite Dragonfly ya, ZBook Firefly itu sudah include juga untuk keamanan yang tadi HP Work Security yang tadi. Oh, HP Work Security yang tadi ada SureClick gitu ya? Yes. Oke, sebenarnya gini, Pak Kris, mungkin teman-teman sobat berkawan tuh pengen tahu juga sih sebenarnya kan ada produk yang komersial sama consumer tuh. Yes. Nah, bedanya tuh apa sih? Nah, teman-teman perlu tahu juga ya, di HP itu kita dibagi dua segmen. Yang pertama consumer dan juga komersial. Nah, untuk consumer biasanya di produk HP Pavilion. HP Pavilion. Kemudian HP Spectre. Nah, itu biasanya penggunanya untuk personal. Personal ya? Nah, untuk komersial, nah itu penggunanya khusus untuk kerja. Khusus untuk kerja. Betul, contohnya kita punya HP ZBook Firefly. Ya, kemudian kita punya HP Elite Dragonfly. Oke. Dan itu kenapa sih disebut komersial ya atau untuk khusus untuk kerja? Dikarenakan dia durability-nya lebih tinggi. Oke. Itu yang
pengaruh sama militer test itu bukan? Betul. Oh iya iya Itu iya sudah iya. include military standard ya. Oh iya, Kita sudah cakep. melakukan test drop. Otomatis ketika kita traveling lebih aman lah. Test ya. drop tuh contohnya dibanting gitu ya? Dibanting. Oh ini betul. boleh dong Pak Kris? Boleh, Oh boleh tapi jangan Jangan dulu, jangan di jangan sini. Masih baru. Tapi gini Pak Kris, kalau kita bisa bicara komersial sama consumer ini, ya kan? Sebenarnya cara bedainnya tuh gimana sih? Kadang-kadang apakah misalnya consumer itu lebih gampang dicari di toko-toko, sedangkan komersial itu mungkin lebih ke B2B atau gimana sebenarnya Pak Kris? Betul. Jadi untuk consumer sebenarnya lebih ke retail. Ke retail ya? Betul, di Oke. toko-toko atau di toko-toko. Nah, untuk komersial sebenarnya ada juga yang di retail. Tetapi kan biasanya untuk corporate ya, untuk perusahaan biasanya mereka meminta spek yang tinggi biasanya. Spek yang cukup tinggi ya? Spek yang cukup tinggi. Nah, untuk komersial itu bisa custom untuk Bisa custom. produknya. Ya contohnya kalau misalnya memorinya kita pengen yang gede nih 32 GB. Hmm. Kemudian SSD-nya pengen yang gede juga misalnya 1 TB. Nah, itu bisa di custom atau dikonfigurasi. Dikonfigurasi ya. Tapi Betul. kalau Mbak Molly ini lebih banyak jual-jual komersial atau consumer nih ke customer? Kalau ke customer karena biasanya handle SMB sih biasanya komersial ya, karena kan kalau consumer banyak kan buat orang misalnya yang biasa-biasa aja gitu ya, bukan bukan perusahaan gitu kan tadi seperti Pak Penggunaan Kris bilang. pribadi lah ya, Iya, penggunaan pribadi ha. betul. Jadi kebanyakan sih pakainya komersial, kecuali ada request tertentu yang pengen mungkin buat pribadi aja di customer gitu. Oke, berarti gitu Pak Kris, maksudnya komersial itu berarti kita bebas untuk misalnya kita mau pakai SSD kah, kita mau pakai i5, i7 kah, bebas Betul. config gitu ya? Betul, jadi tergantung kebutuhan. Jadi Tergantung kita lihat dulu kebutuhan. spesifikasi seperti apa, nanti baru kita tentuin. Oh, Mana yang oke. cocok nih untuk customer tersebut. Tersebut. Biasanya Mbak Molly kita juga diskusi terlebih dahulu Iya, biasanya. betul. Ini prosesornya apa nih, mau pakai apa? Kemudian untuk graphic card-nya seperti apa? Oh, oke. Nih Pak Kris, kalau misalnya mereka udah pilih nih, ya kan kira-kira laptop komersial lah atau consumer lah, kita pasti kalau hybrid working kita bicara masalah keamanan nih, ya kan? Misalnya kayak tadi kan kita ngopi di kafe, ya kan bisa 8 jam gitu kan, beli kafenya cuma 10.000, ya kan nongkrongnya bisa 8 jam itu kan wifi masuk terus tuh, ya kan? Masalah keamanannya gimana? Kalau dari technical consultant kita nih, Ya pastinya tadi ya, biasanya kan ke wifi public ya. wifi publiknya, Kita sudah terprotek oleh SP Surclick yang tadi. SP Surclick yang tadi ya. Tuh, kemudian kita juga punya SP Sursense. Jadi kita tuh punya beberapa layer keamanan. Oh, itu apa Pak? SP Wolf Security yang tadi ya. Oh, Wolf Security. Ya, Oh itu iya. termasuk SP Sursense, kemudian Sursense. SP Surstat, ya, kemudian SP Surclick, pokoknya sure-surean lah Oh, untuk sure-surean. untuk memastikan notebook kita tuh aman banget. Oke. Sure-surean ya. Sure-surean. Bukan sure ya. Sure gitu kan, otomatis kita lebih pede gitu. Oke, kan. iya siap. Pasti sih lebih pede kalau Mbak Molly ini lebih maksudnya di customer itu emang pasti rata-rata komersial ya? Apa customernya ada yang minta juga sih, mau dong produk-produk yang consumer nih biar harganya lebih murah kah? Atau mau yang tetap komersial tapi harganya lebih murah juga? Kan customer pasti intinya lebih murah dong Iya, mintanya. betul. Sebenarnya sih ya tergantung kebutuhan dari customer-nya lagi sih. Jadi dia mau kadang mereka langsung ngajuin, oh mau tipe yang ini, misalnya ProBook atau EliteBook gitu. Ada juga yang mau, saya yang intinya pengen budget ya segini. Kalau misalnya tata budgetnya emang, kira-kira masuknya ke consumer nih, pasti dari aku sendiri sih nyaranin ke merekanya pakai consumer gitu. Dan Disesuaikan budget Iya, lah. Oh, budgetnya betul. disesuaikan. Betul. Oke. Pak Kris hari ini kayaknya bawa ZBook-nya ya. Betul. Mungkin mau dijelasin ZBook ini kayak gimana Nah, Pak ini Kris? nih ya, sobat Cakep nih. kawan, ini kebetulan saya juga bawa ya. Ini produk premium kita yang kita namakan, ini pastinya penasaran kan ya. Nah, ini HP ZBook Firefly G8. Ya, bisa kita lihat ya untuk speknya. Nah, ini speknya sudah menggunakan Intel generasi ke-11. Ya, ada pilihan Core i5 dan juga Core i7. Oke, yang kedua pastinya ya untuk saat ini tadi Mbak Molly juga udah bilang ya, membutuhkan pastinya menggunakan SSD. Dan ini sudah menggunakan SSD juga M.2 PCIe NVMe yang lebih cepat pastinya. Kemudian ya kita juga sudah include graphic card ya. Jadi opsionalnya kita ada graphic card ya menggunakan Nvidia T500. T500 Tuh, otomatis ini cocok banget untuk yang desain. desain. Oke. Jadi tinggal disesuaikan aja seberapa banyak load kerjanya. Ya tinggal betul. Bener-bener. Apalagi aku lihat sih sekarang nih Pak Kris, misalnya anak-anak sekarang nih banyak-banyak yang ke kreator nih ya. Betul, Ya kan? betul. Zaman digital sekarang orang-orang pada ke kreator. Yes. ZBook ini salah satu solusi yang tepat nggak sih Ya, buat mereka? solusi yang tepat. Ya Solusi yang dikarenakan tepat. tadi dia sudah dedicate juga ya untuk Nvidia T500 ya itu 4 GB juga itu gede banget. 4 Ya giga. otomatis ketika editing untuk 2D ya 2D, 2 dimensi atau 3 dimensi
ya ini dilibas oleh dia. Oh, berarti ZBook ini emang dirancang banget khusus anak desain ya? Betul. Nggak cuma anak desain sih kalau aku rasa kayaknya Yes. anak-anak zaman now sih. Zaman Ya kan? now, ya. Generasi Z ya, generasi Iya, Z. Sama nih ZBook, pantas namanya ZBook. Tampilannya bisa dilihat juga kan ya. Oh, iya, banget betul. kan ya. Oh ya, Iya. cakep. Cakep sih. Tuh. Oh, kalau gitu emang ini sebenarnya kayaknya cocok ya buat anak-anak multimedia gitu ya. Cocok Eh, banget. soalnya sih temanku ada kan yang anak multimedia gitu. Terus mereka tuh banyak yang kayak komplain gitu. Misalnya di layar laptop mereka kok sama hasil di misalnya di print gitu ya atau di layar lain itu kok jadinya beda gitu gambar saturasinya. Nah, kayaknya kalau dari ZBook Firefly ini jadi solusi kayak gini nggak masalah sih ya. Tapi emang iya sih Pak, dulu waktu aku zaman-zaman kuliah ya sempat kerja-kerja di kayak IO gitu lah ya kan. Yang mereka desain itu sama yang mereka print warnanya suka beda tuh. Betul. Nah, bedanya itu salah satu keunggulan untuk ZBook Firefly ini. Oke. Yaitu saturasi warna di layarnya itu sesuai dengan warna yang kita lihat. Oh, saturasi warna yang di layar yang kita Yeah. edit sama yang kita cetak tuh sama persis ya? Sama persis. Oh iya, seperti itu. cakep. Jadi kalau misalnya kita lihat warna merah di notebook kita atau di seri ZBook ini, dia aslinya sesuai juga warnanya. Sesuai juga. Betul, Wah, betul. cakep sih sebenarnya, cakep. Keren sih. Tapi kalau dari ZBook ini ada berapa tipe sebenarnya, Pak? Jadi ya yang tadi saya sempat sebutkan juga ya, untuk komersial itu bisa di custom. Oh, di custom. Betul. Jadi untuk graphic card-nya itu bisa integrated juga dan juga bisa dedicated tadi ya Nvidia T500. Ya itu 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang integrated yang tadi. Oh, oke, siap-siap. Kalau Mbak Molly ini tertarik nggak nih sih? Mbak Molly sebenarnya punya ZBook ini. Apalagi aku lihat nih Mbak Molly nih suka bikin TikTok nih. Ya kan? Ngedit-ngedit aja segala macam. YouTuber kayak gitu. Oh, YouTuber. Iya sih, TikToker YouTube. gitu kan. Benar. Gimana kalau Mbak Molly? Tertarik nggak punya ZBook ini? Oh, tertarik sih sebenarnya karena kan emang canggih ya laptopnya Iya. ini ya. Cuman kalau aku sih sebagai kayak sales nih kayaknya nggak terlalu butuh laptop yang secanggih ini nih. Kalau aku sendiri sih lebih butuh mungkin yang kayak ringan laptopnya. Kemudian juga nggak lemot gitu ya. Karena kan kalau misalnya ke customer nih pasti kan kelihatan nih yang desainnya bagus terus juga Benar-benar. nggak berat lah ya kalau kita ke Anak customer kekinian gitu. banget sih ya. Betul Pantes kan? semuanya TikTok nih. Kemudian juga ya pastinya kalau lagi di customer nggak mungkin dong kalau laptop tiba-tiba lemot gitu kan. Mungkin ada nggak sih yang Oh, lain? mungkin dari Pak Kris nih. Kira-kira nih, misalnya dia pengen yang nggak lemot, terus yang ringan, yang pokoknya pede lah dibawa kemana-mana. Ada solusi nggak sih dari HP sendiri? Pastinya ada dong ya. Wah, cakep. Kalau mulai pengennya ringan gitu kan. Iya. betul. Ringan banget soalnya sering traveling atau sering kerja di cafe gitu kan. Nah, Nah, kita benar. juga ada ya. Otomatis kita juga tidak menurunkan performa juga ya. Jadi otomatis performanya sudah tinggi juga. Yaitu sudah menggunakan Gen 11 juga. Gen Yaitu 11. yang cocok adalah HP Elite Dragonfly. Pak, sekilas aja nih Pak. Aku sempat kepikiran sih kayak misalnya sekarang tuh udah lagi i9 gitu ya. Prosesor i9 ya. Betul. Itu sebenarnya udah masuk belum sih di kita? Sebenarnya udah ada, Sebenarnya tapi udah ada. untuk di notebook komersial ini saat ini belum. Oh, untuk komersial Kecuali belum? untuk yang seri ZBook. Oh, untuk series Jadi ZBook tuh udah untuk ada. Seri ZBook juga itu ada beberapa tipe dan itu bisa menggunakan Core i9. Tapi Udah- sebenarnya untuk Core i7 pun untuk kerja itu udah performanya udah tinggi Udah banget. tinggi banget. Udah tinggi banget pastinya. Berarti kalau i9 ini cocoknya buat orang kerja apa sebenarnya, Pak? Ya tergantung juga spesifikasinya. Oh, tergantung Biasanya- spesifikasi. Biasanya Iya. untuk customer tuh mereka punya juga ya untuk spek minimumnya. Oh, spek minimumnya. Oh iya. Betul. Misalnya kayak dari hard disknya gitu ya. Iya, pasti mereka Oh, iya, punya iya, spek benar. minimum. Seperti itu. Ya, kemudian tadi lanjut ya untuk yang Mbak Molly ya. Itu otomatis kan butuh keamanan yang kuat juga. Iya betul. Betul ya. Kemudian bekerja di kafe juga. Iya betul. Kalau di kafe kan kadang misalnya kita pasti rame kan kalau di kafe. Terus kan misalnya di sebelah kita banyak orang. Terus Yes. data yang ada di laptop kita nih misalnya kita lagi kerja yang konven yang pokoknya yang rahasia perusahaan gitu kan. confidential gitu Iya kan. betul. Nah, jadi kan kita nggak aman nih kalau misalnya dilihat orang sebelah kan. Mungkin ada gak sih kayak fitur dari HP-nya sendiri? Ada pastinya. Nah, yang tadi HP Air Dragonfly ini itu ada opsional juga. Kita menggunakan HP Surview Reflect. Oh. Ya, HP Surview Reflect Surview Reflect ini mungkin teman-teman ada yang pernah tahu anti spy. Iya, tahu. Oh iya. Ini ya kayak di handphone gitu kan kalau misalnya lihat dari Yes. samping nggak kelihatan gitu Ya, kan. Kalau dari samping kita nggak kelihatan. Kalau kita di depannya ini jelas banget. Oh. Tunggu, ini dipasang di layar kita.
ditempelin gitu. Enggak. Oh, Kalau misalnya enggak. anti-spy kan itu tambahan kan ya. Nah, kalau misalnya untuk HP Surview ini integrated ya. Oh, dia integrated. Maksudnya kita nggak perlu pasang, dia udah ada di dalam. Betul. Itu cara kerjanya gimana sih sebenarnya, Pak? Jadi intinya gini, ketika kita perlu ya, kita tuh ada tombolnya. Ya. Ada tombolnya. Ada tombolnya, tinggal kita klik tombol di Keyboardnya ya? Keyboardnya nanti akan berubah. Oh, Jadi berubah. HP Surview Reflect. Tapi itu Seperti berarti jarak pandang bukan jarak pandang sih. Maksudnya kalau kita lihat secara gini baru kelihatan gitu ya. Betul. Kalau Kalau di samping enggak. di samping enggak? Oh Otomatis iya. kan kalau misalnya Mbak Molly nih kerja gitu kan di kafe, betul. takut ada yang dari samping Iya, nih, ada yang ngintip lihat. kan. Tinggal nyalain aja nih HP Surview-nya. Benar, Seperti itu. Mantep benar juga sih. Iya sih. Soalnya kalau kita hybrid working gini apalagi kerja di kafe takutnya nih ya kan, apalagi kayak Mbak Molly nih yang kerjanya sales nih ya kan, account manager nih ya kan. Pasti takut dong data-data ada yang ini nih, Iya, lihat nih. dari kompetitor gitu Iya. kan. Lihat nih dari mana nih. Ya itu namanya apa pada tadi? HP Surview Reflect. Surview Reflect. Ya. Oh ya, cakep, Kemudian cakep. Dragonfly ini convertible Mbak Molly. Ya, itu bisa dilipat. Waduh. Ya, X360, Gila, X360 ya. Kemudian salah satunya nih teman-teman berkawan perlu tahu juga ya. Ini salah satu notebook pertama di dunia yang menggunakan materialnya menggunakan sampah plastik laut. Sampah plastik Laut. laut. Ya. Wah, untuk HP itu cakep, saat cakep. ini tuh terdepan ya untuk masalah sustainability. Sustainability itu atau ramah lingkungan. Oh iya iya iya. Dan ini salah satu produknya itu HP Elite Dragonfly ya. Yang pertama kelebihannya tadi ya beratnya kurang di 1 kilo. Kena 1 kilo. Enteng Tunggu. banget Pak Kris, berarti. ini kalau misalnya ramah lingkungan gini dari sampah plastik laut tadi ya. Betul. Itu kalau kita taruh kena air meleleh kan ntar. Enggak lah. Enggak dong. Pasti kita proses dulu. Oh ya kita proses dulu. Bener-bener sih sampai jadi sesuatu lah ya. Betul. Kemudian lanjut ya. Kemudian prosesornya sudah menggunakan generasi 11. Oh iya. Generasi 11. Storage sudah menggunakan SSD. SSD, oke yang cepat tadi. Kemudian security-nya tadi sudah include juga HP Wolf Security yang tadi. Ya, Wolf Security. Siap. Betul, seperti itu. Kalau gitu sih komodku cakep sih buat aku pakai nih. Soalnya kan juga convertible ya tadi bisa Ya. dilipat gitu ya. Catching banget lah. Nongkrong di kafe orang pasti ngeliat, wah, Wah, notebook apaan tuh? makin pede dong Iya. kalau kerja di luar Anak ya. muda banget lah ya. Iya. Iya. Iya, Kayak betul gua anak muda banget. Waduh. Tapi sebenarnya kalau ngobrol-ngobrol gini masalah teknologi, masalah hybrid working itu udah hal yang umum pasti kita bicarakan ya dan pasti dilakukan sama kebanyakan orang gitu kan. Pastinya. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Kris nih, kira-kira yang cocok buat anak-anak nih apa nih? Maksudnya laptop yang apa nih yang kira-kira cocok buat hybrid working ini nih? Nah, ini ya, sebenarnya tadi saya udah bilang ya, portofolio HP itu banyak banget. Hmm. Ya, banyak banget. Ya, kita tuh yang tadi HP ZBook. Ya, kemudian Dragonfly. Ya. Nah, sekarang kita juga punya ya yang cocok juga nih untuk teman-teman juga ya, teman-teman berkawan. Kita punya namanya HP Elite Folio 13,5 inch. Tahu gua yang dipakai ini kan? Yes, Oh, yang iya. dipakai. Sumpah ini sih cakep banget sih. Parah. Ya, itu keren banget kan ya. Ya, pertama ya, secara desain Secara desain ya. ya, layarnya itu lebih kecil. Oh, Ya, lebih kecil. lebih Tapi kecil. bezelnya Tapi- tipis ya. Bezelnya tipis ya, kemudian Iya. lebih tinggi juga dikarenakan aspek rasionya 3:2. Oh, 3:2 ini. Tuh, kemudian pastinya ini baterainya dia tahan lama. 24,5 jam. 24,5 Iya, jam. jadi Wow. untuk bekerja seharian gitu ya. Bang Molly ini dari pagi, Oh. siang, malam kerja Kalau terus. buat tender cocok kali itu. Cocok banget. Oh iya, apalagi kalau misalnya jam kerja kita cuma 8 jam ya, kalau dihitung Iya. itu bisa 3 hari kerja 3 tanpa hari ngecas kerja. nih. Betul, Wow. betul, betul, Oh, betul. ini yang aku pakai sekarang ini. Betul. Kemudian yang canggihnya lagi, ini prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon CX-8. Qualcomm Snapdragon 8CX. 8CX. Iya. Wah, gila. Biasanya kan kita dengar Cakep, Intel gitu kan. Iya. Kemudian AMD untuk prosesornya, tetapi untuk HP yang terbaru ini Elite Folio menggunakan Qualcomm Qualcomm. Snapdragon 8CX Wah, seperti itu. gila. Ngeri sih. Iya sih. Ngeri. Dia convertible juga bentuknya. Iya. Kayak ini ya, tab gitu ya jatuhnya ya. Ini Bisa makanya tablet boleh mode juga. keren banget nih. Maksudnya bisa jadi kayak tab, bisa jadi kayak laptop, gila. Iya. Maksudnya betul. gue bawa kemana-mana juga pede. Iya. Belakangnya tadi gue liat kulit dah. Keren Ya banget kan? Iya tuh. Dia menggunakan Cakep. itu juga ya untuk lapisannya belakangnya yaitu menggunakan kulit. Kulit, iya Otomatis benar. terlihat luxury banget ya. Tapi ini warna kulitnya ada berapa macam sih? Hanya satu macam, Oh, satu macam. Hitam ya ini ya? hitam. Oh iya. Cakep Kayak sih. gitu. Elegan sih. Iya. Ya, betul, kemudian betul. pastinya keamanan butuh juga kan? Hahaha. Dia sudah include juga HP Surview Reflect Oh, juga. Oh, Survey Reflect. Oh iya. Jadi Yang aman tadi lah ya. Aman. anti di dalam sini nih, tolong bantuin. Oh, nanti dia akan daftar email segala Daftarkan macam, emailnya. masukin paket ya. Betul. Tapi dari SIM card itu bisa telepon kan nanti dari laptop Nggak ini? bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cuma Hanya internet untuk aja ya. internet. Dia udah 4G juga ya. Oh, iya, Teman-teman iya. berkawan udah 4G, udah Oh aman. iya.
Bener tuh. Jadi kemana-mana kita udah sekarang nggak usah kayak misalnya catering lah, cari wifi, minta Iya, password, betul. harus beli kopi dulu. Sekarang udah bisa nongkrong agak pinggir. Wah, Iya. good. Ya cocok sih sebenarnya kalau buat aku juga ya dibanding yang sebelum-sebelumnya nih. Karena kan lebih desain lebih cocok oke juga nih sebagai kayak kita anak muda. Terus juga kalau ke kafe-kafe nih kayak lebih kelihatan Dompet kering nih, tapi kepincut pengen yang bagus biar bisa hybrid working tapi performa tinggi, harga murah. Ada nggak sih sebenarnya? Ada juga. Oh, ada SP juga. komersial itu lengkap banget. Oh, SP komersial lengkap ya? Betul. Maksudnya yang budgetnya terbatas ya, Bang iya Boy. yang budget minim lah lebih. Betul. Pastinya Bang Boy juga udah sering kan ya, kalau misalnya customer ini budgetnya nih, Iya betul Iya. coba betul. tawarin yang paling bagus gitu kan. Iya, pasti. Akhirnya kan, oh ini budgetnya gitu kan. Nah Iya. ini saya cocoknya pakai apa gitu kan. Nah itu kita juga ada ya, kita punya SP ProBook 400 series. Ya, 400 series ProBook ya. 400 series yang G8 juga, dikarenakan dia sudah menggunakan prosesor yang Gen 11 juga ya. Pastinya storage-nya sudah SSD juga ya, SSD ya. Kemudian RAM-nya juga dia bisa up to 32 GB. Kemudian keamanannya juga sudah include WAP security juga. Oh, security juga. Nggak perlu diinstal, tinggal pakai gitu kan, udah tenang, kita kerja tenang gitu kan, nggak ada virus yang masuk ya, kita browsing juga aman ya, kita punya SP SureSense ya, kemudian SureClick yang tadi, SureStart ya, Sursuran itu sudah include. Sursuran lagi Oh udah ya, include sudah ya include. berarti ya. Ya, yang WAP Mantap security juga tadi itu dong kan ya? Yes, Oh iya, betul. cakep. Kemudian harganya pastinya lebih affordable ya. Oke. Budgetnya budgetnya ini bisa masuk lah. Customer kan nawar-nawar, misalnya kita tawarin yang paling tinggi, ya kita tawarin yang mid. Oh ternyata nih masih nawar juga nih. Kita bisa masuk ke yang seri ProBook ini. Oke. Oh, ini seri ProBook yang 400 tadi ya? Betul. 400 series ya? Oh iya, cakep sih sebenarnya, cakep. Mbak Molly udah pernah jual ProBook belum? Oh pastinya udah dong. Iya, Kalau Iya, ProBook banyak, pasti banyak. udah pasti banyak Oh, justru lah ya. ProBook ini jauh lebih banyak dibanding Dragonfly dan ZBook. Betul. Oh, oke. Iya pastinya sih kalau dari customerku juga sih kebanyakan belinya ProBook ataupun EliteBook ya. Karena kan itu yang yang standarnya lah ya untuk pekerjaan sehari-hari nih. Kebutuhannya juga nggak terlalu yang aneh-aneh kan dari customer, itu biasanya kita juga solusiinnya ngasih ProBook ataupun EliteBook. Oh, ProBook atau EliteBook. Jadi biasanya satu customer biasanya kan di satu perusahaan nih. Biasanya itu macam-macam juga. Biasanya misalnya untuk CEO nih, level betul. tinggi, kita tawarin untuk yang seri Elite Dragonfly. Oh, dia nggak mau dong pakai ProBook. Iya, dong. betul. Beda dong. Atau pakai Elite Folio. gitu. Elite Folio. Kemudian ada yang bagian desainnya nih, desainernya pakai seri ZBook. Iya ZBook. betul. Jadi mungkin beda-beda juga Iya, sih, Pak, beda-beda. tergantung kebutuhan dari customernya Tergantung sendiri kebutuhan sih. seperti itu. Tapi berarti kalau misalnya atasan-atasan yang levelingnya udah tinggi itu mereka lebih pakai Elite Folio ya? Elite Folio Elite atau Folio. Elite Dragonfly Yang juga. yang gini kan? Yang kayak ini. Emang ini tuh emang cakep banget sih sebenarnya. Gue sampai lihat ini tuh gue pangling gitu loh. Gila. Maksudnya teknologi sekarang ternyata berkembangnya udah jauh lebih pesat. Iya betul. Gitu Pak ya? betul. Ya. Kemudian malware juga berkembang dengan pesat juga. Nah itu WannaCry itu. Jangan lupa ya, itu security harus tetap kita jaga juga. Security ya. Oh iya sih, masalah security emang nomor satu sih. Tapi Pak Kris, kalau misalnya kita ngomongin misalnya laptop gini kan, ini kan kalau kita bicara tadi tuh banyak yang buat anak desain ya kan, terus anak-anak yang pengen harga murah, tapi sebenarnya laptop gini tuh bisa buat main game nggak sih? Sebenarnya untuk irisannya mungkin ya hubungannya dengan game. Nah kita juga ada ya teman-teman berkawan. Jadi kita ada untuk irisan antara komersial dengan game. Jadi kita baru akuisisi untuk yang HyperX ya. Itu baru tahun kemarin kita akuisisi. Tunggu, HyperX kayaknya gue pernah denger nih. Yes, ya mungkin udah pernah dengar kan? Jadi kita tuh ada satu yang bisa saya sarankan, yaitu HP HyperX, yaitu peripheralnya yang benar-benar bagus banget untuk gaming ya. Misalnya kita punya HyperX Cloud 5S. Cloud 5X. Ya, itu yang koneksinya menggunakan Bluetooth. Oh, Kemudian ya ini kita punya juga HyperX Cloud 2 yang mikrofonnya bisa dicopot, juga kita ada. Oke. Ini kayak yang lagi kita pakai bukan sih? Ini pakai HyperX juga. Wah. Pantes gue dari tadi kayak, maksudnya ini cocok banget buat podcast ya. Maksudnya banget. suaranya jernih ya kan, maksudnya mic-nya juga Tuh. kedengarannya jernih banget gitu loh ya kan. Kemudian untuk gaming kan. Oh, iya. Kan butuh kan. Benar. Contohnya kita main PUBG ini. Iya. Oh iya, Ya kan cakep. misalkan main PUBG ini. Cocok lah ya. Ya, suara langkah kaki itu kedengeran di sini jelas. Oh iya, kalau main PUBG apalagi pas kita lagi sembunyi itu kan ada yang Iya, jalan di Itu belakang. kedengeran jelas. Dia mau lempar bom. Lu main PUBG enggak, Mal? Enggak sih. Enggak. Mohon maaf. Emang mainnya apa sih? Enggak main game. Oh, enggak main game. Enggak. Oh, enggak main game. Tapi Gila. untuk bermusik juga udah cocok Iya banget. betul Oh, ya, buat betul. Mungkin musik. kalau kayak streaming gitu kali Yes, ya. betul. Biar nggak kedengaran yang lain nih noise-nya gitu kali ya. Jadi
cocok buat ini sih. Ya, jadi banyak juga sih pilihannya ya. Salah satunya untuk HyperX yang tadi headset, kemudian ada mikrofon kondenser juga kita ada juga. Ya, itu cocok banget ketika kita sebenarnya saya punya juga ya untuk mikrofon HyperX yang kondenser ya. Otomatis ketika kita meeting, suara kita tuh benar-benar jelas. Oh, oke, iya Ketika benar. kita podcast kita jelas juga. Iya, kayak gini ya, kayak gini Betul. ya. HyperX. Cakep. Tapi Pak Kris ini kan selain technical consultant PC ini ternyata technical consultant untuk printer juga. Pastinya. Kan? Kalau Banyak misalnya kita ya. bicara printer sekarang tuh perusahaan-perusahean tuh udah pada pakai printer yang kayak managed service gitu ya. Betul. Yang kayak satu printer tapi udah terhubung satu lantai gitu nggak sih? Ya, ada Ya kan? juga. Ibaratnya kita sudah integrated network lah ya. Iya, kalau misalnya printer itu, gue sempat baca-baca juga sih Pak Kris sebenarnya. Ternyata data-data yang kita ngeprint itu kan nyangkut nih di dalam ini. Printer itu kan pakai hard disk kan, ya kan? Pakai hard disk ada memorinya kan. Jadi tersimpan juga ternyata data-data itu bisa diambil sama hacker nih. Betul. Bener ya? Nah, itu coba saya jelaskan juga ya. Itu boleh. pertanyaan bagus soalnya. Oke, Kenapa? cakep. Yang tadi kan kita ngomong keamanan mengenai PC ya, Hmm. kemudian notebook juga ya, Elite Dragonfly. Nah, ini kemudian gimana sih kalau misalnya printer gitu kan? Ya, memang betul ya, kalau misalnya untuk semua perangkat ini yang terhubungkan ke internet itu salah satu menjadi entry point-nya. Ya, sekarang tuh printer ya udah mirip notebook atau laptop lah ya. Kita bisa lihat ya printer sekarang ada yang gede juga kan, dia sudah ada betul. layarnya, kemudian dia sudah ada firmware-nya juga. Ya, kemudian sudah connect ke jaringan juga. Dan itu yang paling bahaya sebenarnya, itu entry point, salah satunya entry point kalau misalnya hacker mau masuk itu lewat printer. Oke. Dan hanya HP yang aware mengenai itu. Oh. gitu. Hanya HP. Tunggu, dia ngeproteknya dalam sistem softwarenya juga ya? Betul, sistem software. Jadi ketika nanti ada hacker yang akan coba masuk ke printer, dia akan ngeblok. Oh. Ya, dia akan ada notif juga. Iya sih. Karena printer ini setahu gue juga connect ke internet ya. Jadi kan Betul. dia bisa ngeprint di mana aja kita berada ya. Wah, dia nyusup dari sini terus masuk ke laptop, gila bahaya juga ya sebenarnya ya. Padahal kan internet sekarang sangat memudahkan banget Iya. pekerjaan kita. Iya. Betul. Kalau menurutku juga sih banyakan orang nih, terutama kayak aku juga nih nggak aware sih sama serangan-serangan virus dari printer ya, karena kan kita biasanya terpaku sama virus yang ada di laptop aja ya, misalnya antivirus di laptop gitu. Jadi ini bagus sih, cocok sih untuk karyawan-karyawan yang nggak aware nih sama potensi ini. Pokoknya kita harus aware banget lah bahwa Bener sih. untuk hacker tuh bisa masuk lewat mana aja. Nah, Iya, salah iya. satunya printer. Nah, yang saya sarankan adalah printer HP LaserJet Pro 400 series. Oh. Itu cocok banget. Ya, bentuknya udah compact Compact. gitu kan, tapi dia sudah input untuk security-nya juga. Oh iya. Gila, Seperti kalau itu. misalnya gue perhatiin dari tadi ya, Pak Kris, HP ini berarti ngeluarin satu solusi, satu package semua tuh yang emang bener-bener dia perhatiin banget dari sisi security ya. Ya, end to end kita semuanya. End to end ya, Kita dari sudah ujung kita sampai ujung protect. ya. Betul. Gila sih emang dari laptop